Setiap kali berhubungan, suami istri ini dihukumi berzina. Kok bisa? Ini kisah nyata, bukan fiktif apalagi halu. Begini kisahnya. Beberapa bulan yang lalu, ada sepasang suami istri datang ke rumah gua buat ngaduin permasalahan rumah tangga mereka. Gua nggak sebut ini siapa ya. Yang jelas ini adalah aib dan gua harus menjaga nama baik orang-orang ini. Nah, permasalahan ini gua anggap udah serius banget deh. Pasalnya, suami istri ini datang dalam keadaan wajah yang kusut, kayak habis bertengkar suami istri gitu deh. Terus gua persilahkan masuk dan ngobrol-ngobrol dikit. Ternyata benar. Mereka berdua baru selesai bertengkar hebat di rumah dan datang ke rumah gua buat mencari solusi. Nah, FYI, gua biasanya menjadi rujukan para tetangga dan kerabat buat mencari solusi rumah tangga. Ini mungkin karena mereka ngelihat gua sebagai lulusan S1 dakwah kali ya. Terus si istri ini bilang, gini loh Ustadz, ini suami saya mau menikahkan anak perempuannya dari istri yang pertama. Nah, si suami ini diketahui sudah 3 kali berumah tangga. Pernikahan dengan istri yang pertama dikaruniai 1 orang anak kemudian bercerai. Begitu juga pernikahan keduanya dikaruniai 1 orang anak kemudian diakhiri dengan perceraian. Jadi istri yang mengadu ini adalah istri yang ketiga. Nah, lanjut nih. Tadi dia bilang kan bahwa suaminya mau menikahkan anak perempuannya dari istri yang pertama. Nah, si istri ini lanjut lagi ngadunya. Tapi saya rasanya nggak rela Ustadz, ntar suami saya ketemu lagi sama mantan istrinya. Udah beberapa minggu ini, si mantan istrinya datang ke rumah mertua, PDKT lagi. Terus kalau ngomong sama suami saya, udah kayak nada menggoda gitu Ustadz. Jadi Ustadz saya nggak setuju kalau suami saya nanti yang menikahkan anak perempuannya. Boleh nggak Ustadz suami saya diganti dengan wali yang lain? Nah, ibu ini ngomong penuh dengan kecemburuan nih. Gue sebagai orang yang ditanya ini khawatir juga. Ini anak pertama soalnya kan, dan anak perempuan lagi, yang kalau menikah tetap membutuhkan wali. Terus gue jawab, ini aja, saya mau menjawab pertanyaan ibu. Kalau bapak ibu ini menjawab dengan jujur, untuk bapak, apakah anak perempuan itu benar anak kandung bapak? Ya jelas anak kandung saya. Saya kok yang berbuat sama ibunya. Gua kaget. Terus gua ngomong dalam hati, berbuat maksudnya apa pak? Ya terus terang Ustaz, saya sebelum nikah sama istri pertama pernah berbuat sampai dia hamil. Ya mendengar itu gua kaget lah. Ini bukan lagi masalah kecemburuan, tapi udah masuk masalah nasab ini. Nasab itu artinya garis keturunan ya. Jadi si suami yang istrinya ngadu ini, sebelum menikah mereka udah sama-sama terbuka tentang masa lalu dan kekhilafan yang pernah mereka lakukan. Jadi mereka udah sama-sama menerima dan rela lah. Nah terus gua jawab nih, maaf ya pak sebelumnya, menurut syariat Islam, bapak tidak boleh menjadi wali nikah untuk anak perempuan bapak tadi. Terus dengan nada yang agak tinggi dia nyela nih, kok bisa gitu Ustaz? Dia kan anak kandung saya. Benar pak, secara biologis dia memang anak kandung bapak, tapi secara syariat dia itu bukan siapa-siapa, sebab bapak menghamili ibunya sebelum terjadinya ijab kabul dalam pernikahan. Tapi Ustaz, setelah tahu dia hamil, saya langsung menikahinya kok. Jadi anak yang dikandungnya itu secara syariat anak saya dong. Nah ini nih FYI nih ya, di daerah gua masih banyak lah yang kayak gini. Untuk menyelamatkan nasab anak hasil zina yang ada di dalam kandungan si perempuan, maka si laki-laki dan perempuan ini dinikahkan dan anak yang lahir nantinya dianggap sah secara nasab kepada ayahnya. Gua nggak tahu ya, ini terjadi di tempat lo apa enggak? Please komen di bawah. Terus gua bilang nih sama si bapak itu, begini pak, bapak datang ke sini kan ingin bertanya dan meminta solusi. Saya menjawab sesuai dengan keilmuan saya. Yang jelas, yang saya ketahui adalah anak yang terlahir dari hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, walaupun ayah dan ibunya kemudian dinikahkan. Itu artinya, bapak tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak perempuan tadi. Kalau bukan saya menikahkan, siapa lagi Ustadz? Ya wali hakim. Terus wali hakimnya siapa Ustadz? Nah, setiap kantor urusan agama, sudah pasti ada orang yang ditunjuk dan ditugaskan untuk menjadi wali hakim. Itu resmi, nggak boleh sembarangan. Ngedenger jawaban gua, yang melarang suami untuk menjadi wali nikah, si istri nampak puas dan bahagia banget. Kayaknya dia merasa dimenangkan gitu loh. Padahal gue nggak ada niat buat ngebelain dia. Nah, nggak lama setelah itu, mereka pun pamitan pulang. Dan gue lihat waktu itu, wajah si suami ini nampak tak puas. Dan berlalulah beberapa hari. Dan subhanallah, gue dibuat terkejut, geram plus sedih juga. Kan gue lagi makan nih sama istri. Biasalah ya, sambil makan, gue sama istri ngobrol-ngobrol nih. Terus gue nanya ke istri, nih, anak bapak yang waktu itu jadi nikah nggak sih? Istri gue jawab, jadi dong, udah nikah malah. Oh, alhamdulillah. Pakai wali hakim kan? Enggak. Hah? Kaget gue. Lu siapa walinya? Ya ayahnya sendirilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Anu? Iya, Pak Anu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa nih dengar-dengar bapak itu datang ke rumah salah seorang labai yang bernama Pak Anu. Jadi labai itu maksudnya tokoh agama. Dan di sini gua nggak sebutin namanya. Nah, Pak Labai ini yang membolehkan si bapak itu untuk menjadi wali nikah anak perempuannya dengan alasan anak perempuan itu adalah darah daging si bapak. Dan Pak Labai itu tahu bahwa anak perempuan tadi adalah anak hasil zina dari bapak ini. Astagfirullahaladzim. Padahal gua tahu banget Pak Labai ini bukanlah seorang ustadz, guru atau
ataupun ahli agama yang pantas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama. Dia diangkat masyarakat sebagai tokoh agama hanya karena pernah umroh dan hafal doa-doa di berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat 5 waktu, doa pengurusan jenazah, nisfu Sya'ban, Maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru Hijriyah, dan doa-doa yang lainnya. Hanya itu aja. Tapi masalah keilmuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama, dia tidak dikenal memiliki background ke arah situ. Malah sebaliknya, di masa mudanya Pak Labbai ini dikenal sebagai orang yang sibuk cari uang, bukan ilmu. Tiba-tiba udah tua diangkat menjadi tokoh agama, plus bisa ngeluarin fatwa lagi. Perlu diketahui kawan-kawan, haji dan umroh tidak bisa dihubungkan dengan banyak atau sedikitnya pemahaman seorang tentang agama. Toh umroh hanya 9-16 hari. Haji juga paling 40 hari. Dapat apa dari ilmu agama? Kecuali orang zaman dulu, mereka pergi haji, kemudian menetap di sana bertahun-tahun untuk belajar bahasa Arab dan menuntut ilmu agama kepada para ulama. Pulangnya jadi kiai. Wajar, sanad keilmuannya jelas. Lah ini, jadi kawan-kawan jangan sepelekan masalah ini. Anak hasil zina memang tidak bersalah, tapi kedua orang tuanya lah yang berdosa besar. Namun secara syariat, anak ini akan kehilangan beberapa hal. Yang pertama, anak ini tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Misal nama anaknya Budi, nama bapaknya Eko. Jadi namanya Budi bin Eko. Gak bisa. Terus gimana? Misal nama ibunya Eka, maka nama anak ini adalah Budi bin Eka. Nasabnya disandarkan kepada ibunya. Kalau anak perempuannya bernama Ara, maka Ara binti Eka. Yang kedua, anak ini kehilangan hak waris dari ayah biologisnya. Jadi anak ini tidak ada hak sama sekali untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya karena nasabnya sudah terputus. Yang ketiga kayak tadi, si ayah biologis tidak bisa menjadi wali untuk pernikahan anak perempuannya karena rukun nikah itu kan ada 5. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali bagi calon mempelai perempuan, 2 orang saksi, dan sirah yang meliputi ijab kabul. Jika salah satu dari rukun nikah ini tidak terpenuhi, maka pernikahannya secara syariat tidak sah. Dan apabila terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut, maka dianggap zina. Kasian kan? Makanya nggak usah zina. Yang terakhir, berhati-hatilah dalam mengeluarkan fatwa atau jawaban seputar agama. Kalau kita emang nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Jangan sok tahu. Ini kan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, orang yang tidak berilmu itu, apabila dia mengeluarkan fatwa, benernya aja berdosa, apalagi salahnya. Dan dalam hal ini, gua udah melakukan kewajiban gua untuk berdakwah, yaitu nahyu mungkar, mencegah dari kemungkaran. Sisanya gua berlepas tangan dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik.